sifat wahdaniyah, artinya adalah asa, tiada berbilang. Lawannya alla yakuna wahidan, artinya bahwa tiada ia asa. Mustahil bahwa tiada ia asa. Atau yang kedua, mustahil ta'addud, artinya berbilang. Jelas di dalam Al-Quran disebutkan firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah olehmu wahai Muhammad, ia Allah adalah asa. Adapun tanda menunjukkan Allah Ta'ala asa adalah baharu alam. Dan firman Allah Ta'ala menepati tanda atau dalil akal. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata." Andaikan pada bumi dan langit ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, maka niscaya tidak didapat alam ini. Langit dan bumi sebagaimana yang kita lihat itu menjadi tanda bahwasanya Allah Ta'ala itu asa. Jangankan Tuhan lebih dari satu, maka tidak akan didapat alam ini. Pemimpin pun yang di dunia ini seperti presiden 2, maka negara itu menjadi kacau balau. 2 aja presiden, apalagi lebih. Amunnya 2 kacau jadinya. Seekong anak ini, seekong anak itu, maka kalahian, perang-perangan, lalu kali jadi seekong anak ulah ini, jar presiden seekongnya, kada setuju aku. Maka ujar Al-Habib Osman Betawi, kalau kita sudah belajar tentang sifat wahdaniyat ini, mau takkid kayak kita, artinya kita melihat PL-nya Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap suatu kejadian. Nah, lalu disebutkan di dalam kitab Kifayatul Awam keterangan tentang asa af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebutkan tentang makna asa af'al, yakni tidaklah seseorang pun dari makhluk mempunyai perbuatan, tetapi Allah lah yang menjadikan segala perbuatan makhluk. Lalu disebutkan adapun apa yang terjadi dari kematian seseorang atau sakit seseorang atau kebinasaan seseorang ketika ia memusuhi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah perbuatan Allah juga bersamaan dengan marahnya wali, bersamaan dengan katulahannya lawan wali. Artinya kematian sakit seseorang tersebut bukan dari wali, tapi bersamaan katulahannya bersamaan dengan perbuatan Allah. Maka yang lebih menonjol itu perbuatan Allahnya. Tabaraum, kita tuh tabaraum, dan sebenarnya bukan gara-gara inya katulahan lawan wali. Maka ada orang mendengar abah guru ujar sidin, jangan pernah kita marah, jangan pernah kita sarik. Tabila ada majlis, apalagi sawat memusuhi ya sidin. Tabila kita marah, apalagi sawat memusuhi ma'aitirat satu majlis, maka Allah akan
menimpakan kepadanya dengan satu penyakit yang mana akan menghabiskan hartanya untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Jadi pas kebetulan dengan keterangan di dalam kitab Kifayatul Awam. Pada hakikatnya ia kadang memusuhi sidin, tetapi pada hakikatnya ia memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah SAW. Jadi kebetulan itu bersamaan, tapi tetap itu adalah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesuai dengan perkataan Habib Usman dalam kitab Sidin sifat 20, melihat fi'ilnya Allah taala juga atas tiap-tiap sesuatu. Misalnya lagi ya katulahan kualat natajir, hidupnya sangsara, kalau itu sebabnya inya katulahan lawan kuitan. Atau misalnya ia berucap seperti ini, amun kada aku jar ikam ni nak kada kaya ini pang hidup, amun kada aku. Nah, jadi keakuan itu dihindari. Kalau orang sudah memandang fi'ilnya Allah Ta'ala, siapa nama menjadikan nangka itu, kada memandang perbuatan kita lagi. Lalu apakah kita kada boleh mengucap nangka itu, amun kada aku? Itu boleh jadi ucapkan, atau disandarkan kepada makhluk, disandarkan kepada diri seorang. Tetapi pada makam melajari orang, makam menasihati orang. Tapi dirinya itu kada lupa kepada Allah. Allah juga yang menjadikan. Asalkannya kada lupa menasihati aja. Karena orang tua lupa diri. Inya nangka itu gara-gara siapa? Lalu kita nasihati, ikam nih amun kada aku, hatinya ingat tuh kan? Ingat hatinya? Kada nang kaya ini pang, ikam ni amun kada si anu, kada kaya ini pang. Nah itu boleh mengucapkan seperti itu bersama ingat atas fi'ilnya Allah Ta'ala dan untuk menasihati orang. Tetapi untuk bersombong-sombong diri, itu nggak boleh. Amun kada aku tadi itu mengucapkan amun kada aku. Nah, paham jauh lah. Boleh kada mengucapkan amun kada aku tadi. Dan seperti kejadian kita sama aja tadi, ikam ni jar amun kada aku menggaduh, kada gendalan kain ni bang, ujar kuitan ni kan. Waninya jar ikam ni amun kada aku. Nah itu kan tuh kuitan biasa. Siapa nama menggenalkan ikam? Siapa nama mengkusi ikam? Bolehlah mengucapkan itu. Boleh di dalam makamnya nasihat kepada orang, di bersamaan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beringat tay kita nang belajar tay kan beringat tay berucap mengenai itu lah. Apa tujuannya? Amun nasihat dari Bapak. Amun bahasa sombongan, baharatan ya boleh. Kali ingat tak pulang. Kemudian lagi misalnya dalam masalah rezeki, seperti ia berkata, siapa yang mengongkosi iya, kasihannya jar kuitannya meninggal. Siapa lagi mengongkosi? Siapa lagi mengongkosinya? Dan dia lupa siapa yang menjadikan rezekinya. Menjadikan af'al dari itu kan, asa af'al, asa perbuatan Allah. Yang memberikan rezeki siapa? Yang menjadikan ada rezeki pada dirinya siapa? Oh, bukan kuitannya, bukan mama abahnya. Ternyata setelah mama abahnya meninggal, kawajanya hidup, ganal aja awaknya. Itu buktinya bukan kuitannya nama
nama memberi rezeki. Oh, ternyata Allah Ta'ala juga. Lalu ada yang ucap, jangan menyandarkan rezeki kepada kuitannya, ada jar rezekinya. Jar aku juga nama opposite, aku juga nama memberi, jar saya kok menyambat. Lalu ujarnya, nang menggerakkan hati pian siapa nang memberi? Antara kadang menggerakkan hati pian kada terbuka hati untuk memberinya. Nah, jadi itu kembali kepada PL-nya Allah Ta'ala. Atau menyandarkan rezeki dengan pekerjaan. Bahjar ini nang bebungkaran di mukaannya. Bahjar kacang karim ini kita nih. Berarti menyandarkan rezeki kepada pekerjaan. Atau menyandarkan sembuh dengan obat. Kayak apa jar mampan kada obat barian kok. Jar alhamdulillah mampan naik. Amun sekadar berucap ya ada bapak. Ada bapak. Tapi amunnya orang itu tauhidul af'alnya kuat, lalu misalnya berbangga-bangga najar harap kalau jar obat barian kok. Nah, jadinya menyandarkan sembuh itu kepada si obat, atau menyandarkan kesembuhannya kepada tatambahan, panambahan dan lain sebagainya. Nah, mungkin paham ya. Jadi memandang segala perbuatan makhluk ini pada satu perbuatan juga, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama tasawuf mengistilahkan itu syuhudul kasrah fil wahdah, memandang yang banyak pada yang satu. Memandang banyak pekerjaan-pekerjaan itu pada satu pekerjaan saja, yaitu pekerjaan perbuatan Allah Ta'ala. Atau yang kedua, syuhudul wahdah fil kasrati, memandang satu pekerjaan, itu pekerjaan Allah, af'al Allah di dalam pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Yang kurang lebih aja, itu makam di dalam ilmu tasawuf disebutkan. Maka kalau orang itu sudah kuat pegangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau maka ketika itu lepaslah engkau daripada syirik khafi namanya. Maka jelas dalam Al-Quran kalau disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, tauhidkan olehmu, wahdaniyah, tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul af'al. Ada juga tauhidul asma, wahdatul asma, asa zat, asa sifat, asa asma, asa af'al. Dalam ilmu tauhid sifat 23 aja dulu. Tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul af'al. Maka kada lagi sifat-sifat nang kada terpuji itu sudah hilang sudah pada dirinya. Kalau sudah memandang kepada fi'ilnya Allah Ta'ala, kada ada lagi riya, kada ada lagi sum'ah. Apa nang diriakan? Oh, apa diriakan? Karena semuanya itu adalah perbuatan Allah. Jarnya memandang perbuatan Allah, kada Allah menolongi, kada kawa tulang kalanggar. Amun kada kawa Allah Ta'ala menolongi, kada kawa tulang ke majelis. Karena kita kelanggar ke majelis itu kan bisa riya. Bisa ada riya? Bisa riya. Dihinggapi apa sifat-sifatnya mazmumah, sifat-sifatnya tercela. Kalau kada memandang dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diriakan? Ria itu kan artinya menampakkan pekerjaan supaya dilihat orang.
Apa bedanya ria dengan sum'ah? Ria menampakkan supaya orang melihatnya pekerjaanku. Sum'ah itu supaya didengar, orang mendengar atas kebaikan seseorang. Ya sembahyang misalnya kan, sembahyang bisa membawa kepada ria. Orang sudah makamnya syuhud, tadi itu kan syuhud kepada af'al Allah Ta'ala, insya Allah ada depan dia lagi di dalam hatinya itu. Maka itu dinamakan syirik caranya. Kalau sudah itu syirik caranya, syirik khafi. Sum'ah bisa pakai sum'ah tuh. Puasa sunat misalnya, lalu berjalan pina di apa bahasa Banjarnya apa? Gayut kan apa? Berjalan pina di bepandir pina di gayut takannya. Ya kan digayut takannya. Bepandir pina di lama-lama akannya. Kehendaknya ditakuni orang. Kehendaknya itu ditakuni orang. Oi, kenapa aja dia pina lama nih? Pina kalau bersemangat. Nah itu. Nah ajarnya apa sebenarnya nakuni aku? Aku puasa hari ini. Nah itu sum'ah katanya. Bukan ria tapi sum'ah. Anak minta orang mendengar kisahnya bahwasanya itu puasa. Nah seperti orang-orang seperti ujub misalnya. Ujub itu orang yang lupa dengan perbuatan Allah. Tahu pian ujub, tahu ujub lah. Ria pian sudah tahu, kalau sum'ah sudah tahu, ujub itu nang apa? Nah, babinian misalnya kan, binian Jepang lakian gitu juga. Bicara men. Biasanya ujub ini dihinggapi kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan. Nang bungas, nang sugih, suara bagus, apalagi bungas, suara bagus, sugih. Biasa tuh dihinggapi sifat tidak terpuji ini atau sifat ujub ini kepada orang yang mempunyai kelebihan. Bungas misalnya, bicara men, bungasnya apa? Mancongnya hidungku. Itu secara otomatis sudah ujub orang tuh. Iya tuh nang ditamparkan atau ditumpalkan kamuhainya. Nah, jadi amal kita seharian lah. Amal kita mulai subuh sampai malam, siang malam. Amal kita dibawa ke langit berapa tuh lo ingat? Dibawa ke atas langit karena setiap langit itu ada penjagaan, menjaga amal kita setiap hari itu diangkat ke atas langit. Maka melalui langit pertama, langit kedua, langit ketiga, ada sifat apa? Sifat daripada sifat tercela pada dirinya. Oh ada ria, maka sekalian amal itu ditamparkan ke hanya. Ada ujub, sekalian banyak amal seharian itu ditamparkan ke muhanya, dipukulkan ke muhanya. Gara-gara ujub ya, pada gampang aja, apa artinya ringan aja ibaratnya tuh. Ujub merasa heran, ujub ta'ajub, ta'ajjaba, ujub heran kebagusan diri sendiri. Bungasnya aku jadi bungas juga sekalinya aku nih jarnan kayak itu. Berucap kayak itu aja di dalam hati. Nya lupa itu fi'il Allah Ta'ala. Lalunya kalau sudah menilai perbuatan Allah Ta'ala mana menjadikan ya kan? Alhamdulillah aku dijadikan muha bungas. Nah ini orang tuh pada ingat lawan fi'ilnya Allah Ta'ala. Bungasnya aku aja, bagusnya suaraku. Alhamdulillah aku sugih wah ini. Bahari tuhok sakit. Nah bahari tuhok sakit aku. Alhamdulillah kau aja kayak orang wah ini. Angkar motor kawa 3 buah, rumah 2 tingkat, 2 buah, sebuah di sini, sebuah di sana, misalnya kan gitu. Nah lupa dengan siapa nama jadikan. Nah lupanya itu, tenang kali, mau ingatkan ada bapak, lupanya itu. Nah kalau sudah memandang itu kan ada lagi sifat-sifat nangka itu ria dan sum'ah sebagainya. Ria itu syirik khafi. Kenapa dinamakan syirik khafi? Karena seolah-olahnya meminta balasan kepada makhluk, bukan minta balasan kepada Allah.
Kita kalau minta balasannya kepada siapa? Kepada Allah aja, bukan kepada makhluk. Seolah-olah minta balasan kepada makhluk. Minta balasan apa? Balasan itu pujian. Lalu orang kaya itu tuh mau kali dipuji sariknya. Dihina orang sedikit sariknya. Orang yang kaya itu maka orang yang sudah ada pada dirinya itu syirik, khafi, riya, sum'ah, yang mengharapkan balasan kepada makhluk, itu akan dikecewakan oleh Allah Ta'ala pula. Ketika hendak masuk ke dalam surga melewati titian Shiratal Mustaqim, ada satu riwayat mengatakan 500 tahun naik, 500 tahun mendatar, 500 tahun turun, 500 akhirat lah, 500 tahun di akhirat, bukan 500 tahun di dunia. Sehari itu sama 1000 tahun di dunia. Sehari akhirat sama 1000 tahun di dunia. Yang adalah umur 1000 tahun. Ada sehari di akhirat itu termasuk titian Shiratal Mustaqim sama 1000 hari di dunia. Sehari aja tuh di akhirat. Nah ini 500 tahun di akhirat jadi 1500 tahun. 500 mendatar, 500 naik, itu 500 mendatar, 500 turun. Bayangkan. Jadi kada satu matan kita hidup kita nih melewati titian Shiratal Mustaqim. Titian Shiratal Mustaqim tuh belum dikubur, belum padang mahsyar, belum. Jadi satu mat aja dibandingkan kehidupan kita di dunia dibanding akhirat, satu mat aja. Ya karena merasa banyak ibadahnya di dunia, ujar Allah Ta'ala nih kan, naik selamat, maka tuh 7 pos jagaan tuh, 7 pos jagaannya. Satu pos ada masalah apa kena kata sangkut mengapakah tagana di pos karena pos kedua tagana ini kada lulus terus 500 tahun naik, 500 tahun mendatar. Cuman ujar guru ulun, bukannya kayak jembatan kita di dunia lain kayak jembatan apa, jembatan basit lain, atau jembatan sudi mampir. Kalau jembatan kita itu naik, mendatar, turun. Ujar sidin, mendatar, naik, hanya turun. Nah itu ujar sidin, itu gimana kasih kitabnya gitu. Sini ada membaca akan kita. Jadi orang ria ibadahnya karena makhluk tadi kan, minta pujian, naik, selamat, mendatar, selamat, naik, selamat, turun, selamat, parak sudah masuk surga. Tinggal melangkahkan kaki lagi ke surga. Harau digugurkan Allah Ta'ala. Digugurkan Allah. Nang inya permulaan naik tadi itu pindah iya sudah. Ajar guguran kalah lawan aku selamat. Guguran nih kan, guguran. Inya nih anak berbahaya anak. Ibaratnya kita tuh anak melangkah selangkah aja lagi digugurkan Allah Ta'ala. Maka itu siksaan bagi Allah Ta'ala. Apa maksud daripada siksaan tadi tuh? Nang jodoh di depan mata tuh, ibarat kata di dunia jodoh di depan mata sudah. Undangan dibagi sudah. Apalagi catering ditampah sudah, makanan bertampah sudah, tinggal siap kawinnya lagi. Timbul kada jadi sakit hati kayak apa ya kira-kira ya. Lain orang nang berdahulu nang kada jadinya tuh, nang belum berpersiapan ya kada apa-apa. Ujar orang tadi itu baik inya nang gugur berdahulu tadi, nang melalui titian Shiratal Mustaqim tadi, nyamannya gugur berdahulu. Inya tuh gugur berdahulu malaran inya berapa tahunnya menghabiskan masa dosanya, menghabiskan masa hukumannya.
Mungkin inya sudah datang ke sini, inya sudah di sini, mungkin inya tadi sudah keluar dari surga, dari api neraka. Inya hanyar berbuat. Nang orang tadi hanyar berbuat. Nang gugur berdahulu tadi, bayangkan 1.500 tahun, 1.500 tahun nih. Nang gugur berdahulu tadi sudah keluarnya dari neraka masuk ke surga. Inya hanyar turun di neraka. Nah, jadi itu Allah Ta'ala mahinakan orang itu tadi tuh, mahinakan orang nang riya tadi tuh, mahinakan orang nang sum'ah, nang mengharapkan balasan dari makhluk, bukan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi pesan Sayyidina tadi tuh, biar Habib Mustaman, hendaknya kita selalu menilik akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nang ngarunya perbuatan Allah Ta'ala itu sebenarnya Biar Siddiq siapa? Abdurrahman Siddiq Safat. Nang ngarunya perbuatan Allah Ta'ala itu barataan, baik nang taat atau maksiat, kejahatan ataupun kebaikan. Kullum min indillah, katakan semuanya dari hadrat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kalian dan menjadikan perbuatan kalian, menjadikan apa yang kalian perbuat. Cuma disebutkan di sini bahwasanya hendaknya kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kebaikan itu datang dari Allah, kejahatan datang dari Allah. Karena adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala lalu disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Barang yang mengenai akan engkau daripada kebaikan maka dari Allah, dan barang yang mengenai akan engkau kejahatan maka yaitu dari usaha dirimu sendiri. Maka melainkan ada pada makhluk ini. Jadi semuanya itu perbuatan Allah, habis perbuatan Allah Ta'ala. Kemudian sini menyebutkan melainkan ada pada makhluk ini usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bakas, dan keduanya adalah ta'alluq syara', ta'alluq hukum syarak. Nah, maka disebutkan oleh ulama, asyari'atu bila haqiqatin adilatun wal haqiqatu bila syari'atin batilatun. Bermula syariat dengan tiada hakikat, hampa jadinya. Hampa, benih itu hampa kan, kada dapat, kada kau dijual, kada kau dimanfaatkan. Dan hakikat dengan tiada syariat itu batil, rusak artinya. Rusak jadinya, bahkan bisa membawa kepada kemurtadan. Bahkan kita mengucap kita aja sebetulnya di kitab ini, Allah menjadikan babi, menjadikan anjing, kan boleh. Dengan kasatnya itu menghinakan Allah Ta'ala, bisa menjatuhkan kita kepada kemurtadan. Nah, jadi semua itu hasilnya disebutkan. Adapun ma'rifat artinya pengenalan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, takluknya pada sir hati. Nah, itu sebenarnya sir hati. Amun ditakuni orang, ampe hendak sakit kepala, ampe jarang sakit kepala, alhamdulillah. Kenapa ampe sudah minum obat tadi aku? Artinya bukan yang diucapkan. Kenapa ampe Allah menyembuhkan? Itu luput jadinya. Itu sir, jadi disebutkan sir di dalam hati kita. Mengenal wahdaniyatullah Ta'ala pada afal dan pada asma dan pada sifat dan pada zat dengan etikat yang yakin. Nah, jadi perlu diperhatikan, bukan nang diucapkan di mana-mana. Nang artinya apa? Sesuatu nang harusnya harus di dalam, ya harus di dalam, kada boleh di luar. Jadi nama masalah itu tadi itu sir hati kita, kada boleh diungkai.
Nangarannya pakaian dalam memang harus di dalam, bukan di luar. Pian pakai cawat di luar bagus kada? Bebinian pakai BH di luar bagus kada? Pakai ya sama orang gila tuh. Nah jurang hanyar aja tuh. Hanyar kanan. Karena pakaian di dalam. Ya pakai di dalam bukan di luar. Buah atau sudah tak keluar kan bisa buruk kalau, tapi dibiarkan di dalam lambatnya buruk. Nah jadi sesuatu yang harus di dalam maka di dalam hendaknya, bukan di luar. Nah, jadi jadi upaya mempelajari wahdaniyat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk supaya kita tuh berupaya supaya jangan jatuh kepada wala tusyriku bihi syai'a itu. Dan jangan engkau mensyarikatkan Allah Ta'ala dengannya sesuatu apapun, baik itu pada zatnya ataupun pada sifatnya ataupun pada af'alnya atau perbuatannya Allah Subhanahu wa taala.